Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'ala dini kullih. Walau karihal musyrikun. Walau karihal munafikun. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah. Ucapan puja-puji kita haturkan kepada Allah SWT. Karena begitu banyak nikmat-nikmat yang kita dapati dalam kehidupan kita yang semuanya dari Allah. Patut kita syukuri. Subuh kita bisa berjamaah, sehat, kuat, ada hidayah, semuanya dari Allah. Alhamdulillah. Begitu banyak nikmat yang lain juga yang tak bisa kita hitung, yang patut kita syukuri. Dan kita disuruh untuk senantiasa bersyukur pada Allah. Kemudian salawat salam pada Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan sahabatnya dan para pengikutnya. Jemaah subuh Masjid Al-Hakim yang saya hormati, ada Pak Prof. Ferry, ada Pak Sekda, Pak Beni, ada Pak Fajar yang saya kenal, dan tentu jemaah lain yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Dalam kuliah subuh singkat, saya akan menyampaikan judul Sabar dan Syukur. Ini kita ambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ajaban li amril mu'min. Inna amruhu kullahu khair. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asobat saru'u syakara fakana khairul lahu. Wa in asobathu doro sabaru fakana khairul lahu. Hadis riwayat Muslim. Apa artinya? Artinya menakjubkan, luar biasa bagi orang-orang mukmin. Jadi luar biasa orang-orang mukmin itu, kata Nabi. Sesungguhnya semua urusannya dalam keadaan baik. Jadi semua urusan orang mukmin itu baik, senang, bahagia, khairun, dalam kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan hal itu yang menakjubkan itu hanya ada pada orang mukmin saja. Tidak kepada yang lain. Jadi kalau kita lihat dalam hadis ini, orang mukmin itu tidak ada kamus sedih, tidak ada. Orang mukmin itu tidak ada kondisi dan situasi tidak bahagia, tidak ada. Dalam kondisi yang tidak baik, sengsara, tidak ada. Menderita, tidak ada juga. Nah, tentu kita akan ceritakan kenapa. Kok Rasulullah menyebutkan ajaban li amrin mu'min inna amruhu kullahu khairun setiap urusannya. Nah, Bapak Ibu, ya, begini ya, kita nih hidup 24 jam sehari, pasti banyak pekerjaan, pasti ketemu orang, pasti ada urusan, pasti ada yang ketemu. Kalau dia pedagang, dia bisnis usaha,
Kalau pekerja dia bekerja, dan seterusnya, petani dia ke sawah. Kalau ibu rumah tangga di rumah bersama anak dan urusan lainnya, coba kita pikir-pikir, pasti ada masalah. Yang namanya dagang, nggak hanya untung, pasti ada rugi. Yang namanya kita pegawai, pasti kerjaan kita ada yang berat dan susah, mungkin nggak tercapai target. Atau tuntutan yang banyak memunculkan masalah bagi pegawai. Petani tidak hanya panennya bagus, kadang-kala panennya tidak bagus. Kita di rumah tangga, urusan ekonomi nggak cukup uang. Gimana itu Ustaz? Kan masalah tuh Ustaz. Anak gadis di rumah alumba jodoh. Kan masalah juga tuh Ustaz. Anak sudah tamat kuliah, nggak dapat kerja. Kan masalah juga tuh Ustaz. Apa nggak susah kita? Belum lagi COVID. Kan masalah tuh Ustaz COVID. Masa kita khairun Ustaz, baik dalam kondisi COVID. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itulah letaknya yang Rasul sebutkan ajaban, menakjubkan dan luar biasa. Itu kenapa? Ya karena dalam situasi apapun umat Islam, umat mukmin ini baik. Jadi kalau kita pilih cuma dua hidup kita nih, dalam kondisi ada uang gak punya uang, kalau pedagang untung atau rugi, kalau petani itu berhasil panennya atau gagal panen, ada kematian, ada kehidupan. Itu aja manusia itu. Panas, dingin. Hujan, kemarau. Begitu aja. Hidup kita ini nggak pernah berubah. Nah, di mana dalam situasi kondisi itu kita tetap dalam keadaan khairun? Kata Nabi, in asobatu saru syakaro fakana khairul lahu. Jadi sesungguhnya ketika kita mendapatkan kebaikan, kita bersyukur. Fakana khairul lahu. Itulah yang terbaik buat Anda. Oh iyalah Pak, kalau dapat kebaikan tentu Bapak senang Pak. Betul? Tidak selalu. Orang dapat piti banyak, Bapak Ibu, alun tentu senang. Ambo punya kawan dulu di DPR RI, banyak mereka pengusaha-pengusaha, enggak senang ternyata. Sedang mau tahu-tahu tapi telepon berang-berang, sedang awak rapi kemudian keluar, kemudian pulangnya came apa segala macam. Apa yang membuat dia cemas? Uang yang dia punya banyak itu, kok bisnisnya jatuh atau ada masalah usahanya bakal rugi dan lain sebagainya. Jadi kebaikan dalam bentuk uang belum tentu membuat kita baik kalau dia bukan orang mukmin. Ada orang tua datang kepada saya mengatakan, Pak, apa tuh bahasa Minangnya? Mako menjadi nyo hilang, apa tuh pada tua? Mako itu mendapik, mako mendapik, mako kehilangan. Anaknya jadi kepala daerah. Kan suatu kebaikan tuh dari kepala daerah. Berhasil. Tibo kata Mbak Ambu. Mendapik mengko kehilangan pajak. Jadi Bapak Ibu. Makanya kata Rasulullah, syukuri. Begitu. Uang banyak. Bisa membuat dia susah. Orang tidak punya anak. Ini dia punya anak. Bahkan punya anak jadi fitnah. Ada juga. Rumah besar, terasa sempit. Mobil ber-AC, paneh hijau. Karena kebaikan-kebaikan itu yang didapat. Tidak selalu kebaikan yang dapat itu membuat dia bahagia. Tidak selalu. Nah, apa yang membuat kita bahagia?
disyukuri. In asobatu syar'u syakau. Aduh piti dapet gak sejuta. Aro awak 10 juta. Dapet sejuta. Ucapkan alhamdulillah. Senang hati awak. Tapi kalau dapet 10 juta, ondeh. Cuman 10 juta dapet. Langsung itu, piti 10 juta itu membuat dia susah. Kenapa? Dia yang menciptakan susah. Karena tidak mensyukuri. Dapet 10 juta, cuma siku dapetnya oke. Jadi piti 10 juta tuh. Tidak berkah. Kenapa? Karena dia tidak syukuri. Tapi orang dapat 1 juta. Disyukuri. Alhamdulillah. Menjadi piti itu menjadi berkah. Sehingga bahagia dengan uang 1 juta. Tidak bahagia dengan uang 10 juta. Kan jelas ayat Al-Quran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang yang mensyukuri apa yang diberi oleh Allah, Allah akan tambah nikmat. Kan jelas tuh. Disyukuri yang diberi oleh Allah, alhamdulillah, tambah nikmat, tambah bahagia, tambah kebaikan, tambah kesenangan. Sebaliknya, bila tidak kita syukuri, azab yang datang. Apa tuh azab? Ya susah. Mangku alam mendapi awas susah. Balik oto baru, kan bagus tuh. Tambah susah. Susah. Sopir atau pakir yang elo-elo. Atio kalalo, anyo cek otonya, terkunci ponda. Alah, tambah pikiran awak di kano ada oto. Tambah susah awak di ada oto. Tidak mensyukuri. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kata kuncinya itu, ketika mendapatkan kebaikan, dia syukuri. Alhamdulillah. Jelas tadi, kata Allah, kalau kita mensyukuri apapun yang kita terima, Allah akan berikan nikmat. Allah akan berikan kebahagiaan. Jadi memang menakjubkan orang-orang mukmin itu. Ini saya pakai pantun ya. Jatuhlah batu ke dalam selokan, terdengar bunyinya seperti gemercak. Orang mukmin itu sangat menakjubkan. Semua urusannya selalu baik. Jinak di tangan burung terkukur, daun di dahan jatuh selembar. Mendapat kesenangan manusia bersyukur, mendapat kesusahan manusia bersabar. Nah, jadi kita teruskan dulu hadisnya biar lengkap. Nah, itu kan yang baik-baik dapat, belum tentu dia bahagia. Bagaimana supaya yang baik-baik dapat itu bahagia? Dia syukuri, dia terima. Alhamdulillah. Kata Nabi, ala kulli halin alhamdulillah. Ucapkanlah alhamdulillah setiap waktu, setiap saat. Alhamdulillah. Kadang diagiah paneh, kemarau, berang-berang, aneh, panik ke paneh si harimah. Hatinya dia susah. Padahal panas itu Allah yang beri. Coba kalau kita rubah, alhamdulillah dia paneh, tanang hati awak. Bukan orang yang tadi itu diagi panehnya berang-berang. Diagi hujan bagi kira. Acu itu dia orang yang mana. Diagi hujan. Hujan ke hujan sehari mana. Tapi kalau kita mensyukuri, alhamdulillah hujan. Begitu Bapak Ibu. Itu semuanya kebaikan. Alam taro, alam loha, sakhor laku, mafis samawati wal ard. Wa sebago alikum ni'amahu zohirotan wa batinah. Wa minan nasi majudadillahi biguru'im wala hudan wala kitabim munir. Apa kau enggak lihat? Allah peruntukkan sakhar lakum ma fis samawati wal yang di langit dan bumi. Dan Allah cukupkan nikmat-nikmat. Dari pemberian Allah itu nikmat bagi siapa? Yang mensyukuri, yang menerima apapun yang Allah beri. Ma'aradallahu bina. Apa-apa yang Allah kehendaki kepada kita.
panas, hujan, rezeki, jodoh, bahkan beberapa kebaikan-kebaikan yang lain yang begitu banyak. Kadang kita buat sombong. Ya, kadang kita mau buat sombong dengan apa yang kita dapat itu. Sombong. Di Aden mah, tapi rasaki untung nggak ada. Kan di Ambo yang hebat mah. Tapi jabatan kan Ambo yang hebat mah. Ah itu udah lupa. Padahal kebaikan itu Allah semuanya. Kalau malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tu'ti man tasya wa tu'ti man tasya wa biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang memberikan jabatan kekuasaan, Allah yang mencabut jabatan kekuasaan. Jabatan mungkin suatu kebaikan, tapi banyak orang yang karena jabatan karena tidak disyukuri. Cameh, teori, pikiran kok kan dicabut jabatan dan lain sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu ya disyukuri. Nah, kemudian yang kedua, apa? Wa in asobatu doro sobaru fakana khairu. Ketika mendapatkan musibah atau ketidakbaikan menimpamu, bersabar. Nah, kalau tadi kan yang baik-baik bisa juga membuat dia tidak bahagia, tidak baik. Tapi dengan syukur. Nah, sekarang kegagalan, panen. Nggak perlu kecewa. Kembalikan kepada Allah. Tetap dalam keadaan khair, baik. Rugi. Nggak apa-apa. Kalau memang udah rugi, takdir, terima. Dengan sabar. Ada sakit, ada kematian, tadi kegagalan. Itu lengkap. Wal nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wan naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basiris sabirin. Sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar. Coba Bapak Ibu lihat ayat surat Al-Baqarah ayat 155. Yang saya menariknya kok kenapa Allah berikan bala, ujian, cobaan dalam bentuk kematian, kegagalan, panen, macam-macam. Semuanya disebutkan. Ujungnya apa? Yang menarik. Wabasiri sobiri. Berilah kabar gembira kepada orang yang salah. Kok kenapa ada musibah, ujungnya kabar gembira? Berarti kita itu disuruh oleh Allah tetap memandang positif. Husnuzon, positive thinking kepada apapun yang terjadi walaupun itu bencana. Clear, tenang kita, baik kita, nggak susah kita. Oh nggak ada uang, ya nggak apa-apa. Tetap optimis. Kenapa? Karena kita sabar tadi itu. Ada hikmah di balik itu. Ada ibroh di balik itu. Makanya kata Rasulullah, fakana khairul lahu. Para orang yang demikian juga mendapatkan kebaikan. Ya, mendapatkan kebaikan. Kok kebaikan Pak? Anak meninggal, yang tercinta meninggal. Ya kan bukan punya kita. Makanya innalillahi itu sesungguhnya Allah yang punya. Diambil wa inna ilahi dan sesungguhnya akan kembali. Diambil oleh yang punya. Ya sudah, terima aja. Kita tuh nggak ada yang kita punya. Semuanya punya Allah. Diambil oleh Allah. Ya sudah, terima. Selesai. Kamu meninggal apa nggak ketemu lagi? Ya iya nggak ketemu lagi. Mas orang meninggal ketemu lagi. Tapi nanti di akhirat ketemu lagi. Udah apa namanya ya? Duluan pergi. Duluan pergi. Nanti kita menyusul. Selesai, nggak perlu kita pakai baju hitam-hitam mengurung diri untuk kecewa ataupun frustasi karena meninggal yang dicintai dan sebagainya, nggak perlu. Itu malah menghancurkan kita sendiri. Tapi sabar, wabasir sobirin, dikembalikan
Suatu pemahaman kepada kita yang terkena musibah tadi. Allah yang punya, Allah semuanya. Dan dikembalikan kepada Allah yang punya. Terima. Kita ngontrak rumah. Satu saat habis kontrakan, diambil rumah yang punya. Masa marah-marah? Masa kecewa? Selama kita menyadari dari awal rumah yang kita tempati kontrakan, kita sadari rumah yang kita tinggali adalah rumah orang, ketika diambil saatnya, enggak marah. Kenapa dia nggak marah? Tahu dia. Begitu pula kalau kita tahu bahwa kita ini bukan punya kita, punya Allah semuanya. Diambil ya sudah. Makanya sabar. Ya sabar. Baik. Oh jodoh nggak dapat, sabar. Walaupun tetap kita sebagai manusia diberikan ruang oleh Allah untuk berusaha dan berdoa. Berikhtiar, bekerja, dan juga berdoa. Baru nanti dapatnya itu kita terima dengan syukur dan sabar gitu. Tapi alu manga-manga awak, sabar awak. Apa yang sabar? Sabar itu nanti kemudian setelah ujung. Arti begini, kita bersyukur, bersabar, belum kerja, belum berbuat, belum apa-apa, sudah pasrah, nggak boleh. Allah menyuruh kita bekerja, berusaha, berdagang, dapat untung gede alhamdulillah, untung kecil alhamdulillah juga, rugi ya bersabar. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sabar dan syukur makanya membawa kita kepada kebahagiaan. Bahkan dalam surat Al-Baqarah yang kita tahu, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati ya, luar biasa yang orang bersabar itu. Kenapa? Innallaha ma'as-sabirin. Jadi Allah itu menyertai, membersamai, mendampingi, melindungi orang sabar. Jadi Bapak Ibu kalau seandainya kita tidak sabar, Allah lepas tangan terhadap semua urusan kita. Tapi kalau kita sabar menyerahkan kepada Allah, Allah tangkap, kemudian Allah bantu kita. Begitu. Jadi penolong kita itu. Ya, Ista'inu bisobri wassalah. Sabar itu penolong kita. Menghindar kita dari suatu malapetaka kerugian yang besar yang membuat kita jatuh. Dan itu dihentikan dengan sabar sehingga kita tak terjerumus dan jatuh. Karena dengan kesabaran itu mengembalikan kita kepada on the track, kembali kepada Allah, tegak lurus, bersangka positif. Ini terjadi karena Allah. Nah, kalau kita disertai Allah dan Allah menyertai kita, hidup ini tenang. Coba apa yang disusahkan Allah bersama kita? La tahzan, innallaha ma'ana. Enggak ada duka cita, enggak ada sedih. Kenapa? Sungguhnya Allah bersama kita. Allah bersama kita. Saya sekarang ini enggak jadi gubernur. Kalau saya berjalan bersama Pak Beni Sekda, tenang saya, enggak susah. Kenapa? Namanya Pak Sekda. Pak Sekda itu yang mengendalikan ASN semuanya. Kenapa saya enggak khawatir? Ya kalau kurang-kurang akan dipenuhi sama Pak Sekda. Kalau enggak bisa-bisa dibantu sama beliau. Kalau enggak ada oto, bisa dipinjamkan oto di pool. Itu baru seorang Pak Sekda. Apalagi Allah yang menciptakan sekda-sekda. Saya berjalan dengan seorang jenderal, berjalan bersama, nggak takut saya dengan siapapun. Ada jenderal, ada yang kamu ngadu ambo, ada jenderal, yang pai jo ambo, bersama jo ambo. Allah menciptakan para jenderal-jenderal, kan nggak perlu takut. Begitu juga kita menghadapi kehidupan yang susah, yang berat, tidak perlu khawatir. Ada Allah bersama kita. Ya tadi dengan kesabaran tadi itu. Ya innallaha ma'as-sabirin, siapa yang Allah sertai?
yang Allah lindungi, yang Allah dampingi, yang Allah bantu, Allah menyertai, ada ma'iyatullah, kesertaan Allah kepada kita karena sabar tadi. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi penolong dan Allah pun memberikan suatu kebaikan kepada kita. Malu-malu si anak kembar menunduk kepala tidak ke atas. Allah selalu menyertai orang sabar, diberi pahala tanpa batas. Dan tidak hanya itu, dicintai lebih. Innallaha yuhibbus shabirin. Ya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang sabar, dicintai. Kalau saya mencintai anak, apa yang diminta oleh anak kita kasih. Tapi kalau saya tidak mencintai orang, orang itu minta, belum tentu saya kasih. Wajar kan? Manusiawi dong. Tapi kalau yang dicintai, nah Allah mencintai kita. Kita minta. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, mintalah padaku, aku akan penuhi, aku akan kabulkan. Nah, caranya sabar. Karena semuanya akan kita hadapi dalam kehidupan ini. Ya, sabar. Sebagai penolong kita, yang menolong kita. Apa yang kita dapati kesusahan, kesulitan dalam kehidupan sehari banyak. Tanpa kecuali, oh gubernur, enak, semuanya disiapkan, betul. Tapi dia gubernur kan punya tugas, punya beban, punya keluarga, punya pekerjaan, pasti punya masalah. Malah semakin tinggi jabatan, semakin banyak masalah. Tapi nggak perlu khawatir, ada Allah. Kenapa? Allah akan menolong kita. Letak sepatu elok ditata, sepatu ditata dua-dua. Sabar itu penolong kita, menjadikan kita tidak kecewa. Nah, tidak kecewa, tidak frustrasi. Ngapain frustrasi? Terima saja yang Allah berikan. Dengan apa? Sabar. Sehingga orang sabar itu baik wabesir sobirin tadi, kabar gembira. Jadi ada imbro, ada hikmah. Setidaknya ada optimisme. Coba bayangin, di dalam bencana ada optimisme. Di dalam kesusahan ada optimisme. Begitu yang Allah ajarkan. Innamal usri yusru. Ada optimisme. Enggak ada dalam benak pikiran umat Islam itu pesimis. Tidak ada. Dalam keadaan apapun, ibaratnya sudah terjerumus di dalam suatu lumpur, tetap optimis. Apapun kondisi tetap optimis. Begitu diajarkan oleh Rasulullah. Pagi Sabtu hujan gerimis, waktu malam terjadi gerhana. Sabar itu buat kita optimis walau dalam suasana bencana. Jadi apapun kondisi situasinya, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, tetaplah kita selalu bersabar dalam kondisi apapun. Ini buat saya sendiri, buat Bapak Ibu semuanya tanpa kecuali. Dan itulah yang membuat kita hidup ini stabil, normal, on the track dalam kondisi baik dan bahagia dan semangat. No problem. Ini kadang-kadang waktu saya dulu menjabat, datang kepala dinas, mukanya pucat, mukanya kusut, nggak ada senyum cemberut. Lapor Pak gini-gini. Saya bilangin Pak, kalau lapor aja, tapi jangan diiringi dengan wajah cemburut, wajah kecewa, wajah khawatir. Saya bilangin, kenapa Pak? Iya kan kok masa tuh masa tuh kok awak gadangan jadi gadang. Awak saja yang meng-create, yang menciptakan. Kalau masalah kok gadang, kalau awak anggap kete-kete. Jadi kini apa menganggap masa kok gadang jadi gadang, jadi susah apa? Ambuk ini Pak, kete kecil. Pak kecil, ya kecil kita selesaikan saja. Gak usah kita pikirin, gak usah kita bawa perasaan, kita bicarakan apa masalahnya, satu persatu, kita tidak lanjut tuntas. Gak perlu dibawa ke hati, ke pikiran. Kan jadi bodoh kita, udah punya jabatan, hidupnya susah. Sementara anak buah dia cuma golongan 2, nggak punya jabatan, hidupnya senang, ketawa-ketawa. Kan lucu itu. Kita yang mendapat kebaikan, kita dapat fasilitas, kita dapat kekuasaan, dapat segala macam, hidupnya susah. Sementara orang bawahan kita nggak dapat apa-apa, hidupnya senang. Apa yang mau dicari? Kita kan hidup ini kan ingin senang, ingin bahagia. Di dunia hasanah,
wa fil akhirati hasanah. Bukannya cari susah. Nah, yang buat susah diri sendiri. Makanya tadi saya bilang lucu, kasihan. Orang-orang yang seperti itu. Punya uang, tapi terasa kurang uang. Uangnya banyak, miliaran. Tapi susah terus dengan uangnya. Aduh, piti banyak susah. Baca loh ini begitu. Rancalah awak punya piti sekete, tapi tidak susah. Nah, kalau ambo tidak itu deh. Ambo ingin piti banyak, tapi tidak susah. Piti sekete tidak susah, tidak bagus, nggak pula bisa kita berinfak bersedekah. Nah, jadi begitu. Ya, penolong kita dan selalu kita sabar atas cobaan. Bawa kabar ke Sungai Laban sampai di simpang melepas lelah. Tetaplah sabar hadapi cobaan. Semuanya datang dari Allah. Bapak Ibu, semuanya sudah ada di Lauhul Mahfuz. Kitabun mubin. Apa yang ada pada kita. Tapi sebelum itu terjadi, kita usaha ikhtiar. Kita tetap berdoa. Udah jadi, sabar, syukur, syukur, sabar, 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 syukur, syukur. Itu aja tiap hari. Insya Allah ajaban li amril mu'min. Apa? Inna amroh kulhu khairun. Khairun semuanya baik. Khair. Jadi Bapak Ibu jangan kita udah jadi orang mukmin kok jadi nampak hidup susah. Enggak. Dan tidak ada baik buruknya itu ditentukan oleh banyak sedikitnya harta, tidak. Senang dan tidak senangnya orang mukmin itu tidak ditentukan oleh jabatan, tidak. Dan tidak ada orang mukmin itu terhormat dengan gelar-gelar profesor apa, tidak. Kenapa? Karena itu semuanya yang menempel-nempel aksesoris. Tapi pada dasar diri kita lah yang mukmin tadi membuat kita sabar. Jadi Bapak Ibu, tetap kita selalu bersabar dalam menghadapi. Dan insya Allah optimisme tetap ada. Dan kita tetap dalam keadaan baik terus untuk mencapai ke depan. Yang sabar itu insya Allah membuat kita sukses ke depan. Sabar. Mampu mengendalikan diri. Mengembalikan semuanya urusan kepada Allah. Bersangka positif atau positive thinking, husnuzon kepada Allah. Kita terima apa yang ada sebagai bagian dari kehidupan kita. Terima semuanya. Dan itulah bagian dari kehidupan kita. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya diberitahu oleh Ustadz Beni, waktunya sampai syuruk. Nah, syuruknya jam 6.11. Ini pas jam 6.11 nih. Jadi, begitu aja Bapak Ibu ya. Saya ingin simpulkan, mari kita bersama menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan sabar dan syukur. Ya, dengan sabar dan syukur. Sabar kalau ada musibah yang tidak baik yang kita dapati, syukur kalau ada kebaikan yang kita dapati. Insya Allah clear, nggak ada masalah. Hidup kita baik. Dan insya Allah kebaikan hidup kita ini juga kehidupan di dunia dan juga kehidupan nanti di akhirat. Kita juga mendapatkan kebaikan. Apa saja? Oleh karena itu, syaratnya untuk munculnya sabar dan syukur, karena tadi kata Rasulullah ada kepada mukmin, nah, orang beriman, tidak sekedar muslim. Kalau muslim belum tentu dia beriman. Tapi mukmin itulah yang akan membuahkan hasil sabar dan syukur. Mukmin itu orang yang beriman itu beriman kepada Allah. Yakin Allah itu penentu, yakin Allah itu membuat A, B, C, D, yakin Allah itu memberikan sesuatu apapun yang mengena kepada kita, yakin dan iman. Nah, baru muncul sabar dan syukur. Ya. Tidak semuanya bisa, ya karena mungkin tidak semuanya juga beriman. Kalau beriman kepada Allah, iman kan ada iman takdir yang keenam, ya qada qadar, ya, iman pada Allah, iman pada Rasul dan seterusnya. Iman, nah itu mukmin itulah yang akan mendapati sabar dan syukur. Banyak duri di dalam taman, duri menyebar berjarak rapat. Pelihara diri tetaplah beriman, insya Allah sabar syukur didapat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan mudah-mudahan juga bagi yang hadir di Masjid Al-Hakim.
dan juga bagi yang lain yang mendengarkannya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Maksiat elakkan, jiwa pun akan bersih. Keajaran Islam selalu patuh. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.